Salam sehat. Terima kasih telah berkunjung kembali di channel saya di Nini Komputer. Pada video ini, saya akan membuat tutorial mengenai formulir PPDB online sesuai juknis PPDB terbaru, di mana bukti pendaftaran terkirim otomatis kepada email pendaftar yang dilengkapi dengan foto. Baik, kita langsung saja belajar bersama-sama. Adapun tahapan-tahapan yang akan kita lalui bersama, yang pertama, pastikan teman-teman sudah mengunduh file pendukung yang ada dalam deskripsi video ini. Yang pertama ada template, kemudian ada beberapa gambar pendukung, kemudian yang paling penting adalah formula. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu pastikan teman-teman sudah login di akun Gmail masing-masing. Oke, kita menuju ke email. Kemudian kita membuka drive kita. Ya, sekarang drive kita sudah terbuka. Selanjutnya, kita membuat folder di Google Drive. Ya, caranya bagaimana? Kita klik baru. Setelah itu kita buat folder. Kita pilih folder. Nah, kita masukkan nama folder, misalkan PPDB Sonasi. Kemudian kita klik buat. Ya, folder kita sekarang sudah jadi. Sekarang kita buka foldernya dengan cara klik dua. Ya. Sekarang folder induk adalah PPDB Sonasi. Nah, selanjutnya kita buat folder lagi. Kita beri nama bukti pendaftaran PPDB Sonasi. Setelah itu kita klik buat. Nah, folder ini kita harus sharing. Caranya bagaimana? Kita klik kanan, setelah itu klik bagikan. Kita klik ganti. Siapa saja yang dapat melihat memiliki link, ini kita pilih editor. Selesai. 4 adalah mengupload template bukti pendaftaran ke dalam Google Drive. Nah, template ini saya sudah buat, teman-teman sisa mengunduh saja. Oke, sekarang kita buka Google Drive, kemudian kita buka templatenya. Caranya dengan mengklik tahan geser ke dalam folder. Klik tahan. Oke, tunggu proses upload. Sekarang sudah masuk, kita klik dua kali supaya terbuka. Kemudian kita buka dengan Google Dokumen. Oke, sisa kita edit ya, sesuaikan dengan nama sekolah teman-teman. Ini saya geser ya. Saya buka kembali menggunakan Google Doc, kita simpan sebagai Google Dokumen. Oke, template Google Dokumen kita sekarang sudah jadi. Selanjutnya kita tutup. Kita kembali ke folder drive-nya. PPDB Sonasi. Sudah ada dua file ya, sudah ada dua file. Yang docx, yang Word kita hapus saja. Caranya klik kanan, kemudian hapus. Ya, selesai. Kita ke tahapan selanjutnya, yaitu tahapan kelima, membuat Google Formulir. Kita kembali ke Google Drive, tetap di dalam folder Sonasi ya, PPDB Sonasi. Kita klik baru, kita klik lainnya, setelah itu kita klik Google Formulir, kemudian formulir kosong.
Baik teman-teman, sekarang kita akan membuat formulir menggunakan Google Form. Ya, saya kira mengenai Google Formulir ini sudah bukan hal yang asing lagi bagi kita, karena di video-video sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial membuat formulir PPDB seperti ini, tetapi dalam video ini agak berbeda dengan sebelumnya. Ya, kita amati seksama teman-teman sambil teman-teman bisa praktikkan supaya enak jadinya. Yang pertama kita berikan judul dari formulir ini, misalkan formulir PPDB online SMPN. Sini saya pakai sampel sampai 6 Tokoyo. Oke, nah, di atas form PPDB SMPN 6 Tokoyo. Oke. Selanjutnya saya ingin memberikan beberapa informasi, maka saya klik di sini tambahkan judul dan deskripsi. Ini siapa saja ya? Informasi pendaftaran. Kebetulan saya sudah. Oke, saya bisa pastikan saja. Ini sisa saya spasi. Sesuaikan saja dengan wilayah teman-teman. Nah, ini juga belum fix, ini saya tambahkan saja tanggalnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, dalam aturan PPDB ini pengulangan tahun 2019, kita harus menampilkan kuota peserta didik. Nah, misalkan di sekolah kami ini akan menerima sebanyak 4 rombel, di mana setiap rombel itu terdiri dari 32 siswa. Jadi kami akan menerima peserta didik sebanyak 120. Kemudian jalur pendaftaran ini yang telah dijelaskan dalam Permendikbud ini, ya, ini saya juga akan tambahkan di dalam file-file pendukung, jadi teman bisa membaca mengenai Permendikbud ini agar lebih jelas lagi. Membuat pertanyaan baru, misalkan di sini pernyataan. Artinya ini harus dibaca terlebih dahulu. Setelah itu baru lanjut ke pengisian biodata. Kita buat tag baru, tambahkan bagian, kita klik paling bawah. Nah, ini biodata peserta didik. Terus di atas ya. Sebelumnya ini harus ada email ya, harus ada email yang paling pertama email. Jadi kita klik setelan, kumpulkan alamat email. Email ini wajib ya. Oke, kita ke biodata. Kita klik tambah pertanyaan. Kita isi di sini nama, beri jawaban singkat, wajib kita isi. Tambahkan pertanyaan lagi, misalkan NISN. Formulir di sini teman-teman bisa sesuaikan dengan formulir yang ada di Dapodik. Di sini saya sudah unduh formulir peserta didik berdasarkan dari data Dapodik. Ini ini lengkap sekali. Jadi jika teman-teman ingin menampilkan semua dalam Google Formulir ya silakan. Tetapi jika teman-teman ingin singkat saja ya tidak masalah. Nah, intinya apa yang kita inginkan sebagai panitia penerimaan peserta didik baru itu tercapai. Oke, kita langsung lagi, kita lanjut.
NSN. NSN ini teman-teman bisa validasi juga ya, nama lengkap juga bisa divalidasi ya. NSN ini wajib kita isi ya. Ini berupa angka ya, harus angka, atau bisa kita batasi karena NSN ini harus 10 digit, jadi kita batasi. Nah, di sini ada formularnya. Pakai participle verb isi ulang ya. Isikan 10 digit. Jadi jika nanti terisi hanya 8 atau 9 digit atau lebih, maka akan muncul pesan ini. Data peserta didik, nama lengkap, NSN, selanjutnya ini jenis kelamin ya, yang penting jenis kelamin. Kita pakai pilihan ganda. Tambahkan pertanyaan lagi. Di sini misalkan tempat lahir jawaban singkat, tanggal lahir, pakai tanggal ya. Oh ya, di sini kita bisa tambahkan juga apa tadi, nick ya, nick. Kita pakai variable nick ya. Tambahkan pertanyaan nick ya. Ini kita tambahkan saja deskripsinya. Silakan isi sesuai dengan nick kartu keluarga atau akta lahir peserta didik. Kita isi adalah angka ya. Sekarang sudah ada nama lengkap, NSN, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nick. Agama kita isi juga ya. Oke, ini nanti teman-teman sesuaikan saja. Alamat ya, bisa disesuaikan. Untuk agama kita pilih Islam ya. Kita membuat biodata orang tua. Kita tambahkan bagian lagi supaya tidak terlalu panjang ya. Data peserta didik kita klik paling bawah. Oke, kita klik tambahkan data orang tua. Tambahkan pertanyaan, nama orang tua, jawaban singkat, pekerjaan. Nah, ini kita bisa berikan opsi ya. Ganda, misalkan PNS, TNI, kemudian kurang dari zonasi. Angka pakai produk. Setelah itu nomor HP atau WhatsApp. Sekarang biodata orang tua sudah jadi, ya, bagian dari biodata orang tua sudah jadi. Teman-teman bisa menambahkan deskripsi di sini, ya terserah. Silakan isi biodata orang tua Anda. Nama orang tua apa kini wajib? Ya tentu ini wajib, ya kan? Jadi disesuaikan saja pekerjaan, apakah diwajibkan ya terserah. Bawah, klik tambahkan bagian. Kita di sini sudah masuk
ke jalur pendaftaran. Di jalur pendaftaran ini kita bisa memberikan informasi. Silakan pilih jalur pendaftaran. Kita tambahkan pertanyaan. Di sini saya pakai pilihan gambar. Jalur opsi 1, pilih jalur akhir jalur zonasi. Kemudian jalur kedua itu jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua. Kemudian jalur di jalur zonasi saya ingin tambahkan gambar. Ini saya sudah buatkan gambarnya. PPDB zonasi, file pendukung, zonasi. Oke, gambar sudah masuk. Jalur afirmasi saya tambahkan gambar juga. Oke, sekarang sudah jadi. Hapus saja. Sekarang kita masuk ke syaratnya. Misalkan nanti ketika klik jalur zonasi, apa yang akan muncul? Baik, kita tambahkan lagi bagian. Di sini kita buat jalur zonasi. Sebelum jalur zonasi kita tambahkan sedikit sini tahun lulusnya. Pakai apa? Pilihan ganda ya. 2020, 2019, 2018. Untuk teman-teman di SD ini disesuaikan saja, kan tidak ada tahun lulus ya. Ini saya buat untuk formulir di SMP. Kita pasang dulu di sini. Kita pindahkan ke atas ya. Caranya hanya tarik-tarik saja. Lulus, setelah itu dibawa jalur. Setelah itu muncul apa kita buat lagi satu bagian ya. Sekarang kita sudah masuk bagian kelima, jalur zonasi. Artinya nanti ketika klik jalur zonasi maka akan muncul jalur zonasi. Kita tambahkan pertanyaan. Di sini kita pakai pilihan ganda. Nah, misalkan yang mendaftar di SMP 6 Tupoyo nantinya, ini misalnya saja ya, misalnya sekolah yang bisa mendaftar di SMP Negeri 6 Tupoyo, saya isikan misalkan sekolah SD yang terdekat, ada SD Impres, kemudian ada SD Impres Ngapabuan, selanjutnya ada SD Impres buat bagian lagi, klik bagian, tambahkan bagian ya. Sini menggunakan jalur afirmasi. Kita tambahkan apa yang ada di dalam jalur afirmasi. Misalkan di jalur afirmasi kita bisa menulis syaratnya ya, bisa kita masukkan syarat afirmasi supaya nanti paham ya. Nah, jalur afirmasi ini paling sedikit 15% kita tambahkan di keterangannya, di deskripsi paling sedikit 15%. Kemudian kita klik tambahkan judul. Di sini kita isi afirmasi ya. Afirmasi diperuntukkan bagi ya, ini kita
lupa tadi ya, jalur zonasi. Kita isi juga deskripsinya. Zonasi ini supaya dipahami nantinya ya. Ini kita tambahkan informasi. Sasaran jalur zonasi ini paling sedikit 50%. Oke, afirmasi sudah selesai jelasan. Sekarang kita tambahkan pertanyaan di jalur afirmasi. Diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu. Berkas apa yang kita butuhkan untuk jalur afirmasi? Maka kita butuh pertanyaan dibuktikan dengan bukti pendukung. Bukti pendukung misalkan kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga sejahtera, upload file bukti pendukung. Kita tambahkan deskripsi agar memudahkan bagi peserta didik nantinya yang agak susah untuk mengupload file bukti pendukung ini. Kita bisa tambahkan di sini. Kita di sini pilih upload file. Lanjutkan. Izinkan hanya jenis file tertentu, misalkan bisa menggunakan PDF, bisa gambar ya, terserah dari peserta didik nantinya atau pendaftar nantinya. Apakah ini wajib diisi? Kita tidak isikan wajib ya. Ini hanya untuk mempermudah pelaksanaan dari PPDB online. Karena kita tahu di beberapa wilayah masih agak susah untuk mengupload file. Kalau mengisi mungkin agak bisa ya, tapi kalau upload file mungkin masih ada yang belum bisa. Jadi kita permudah di pembuatan formulir ini. Selanjutnya untuk jalur afirmasi kita anggap sudah selesai. Kita buat bagian baru lagi. Ini untuk jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan kita isikan pertanyaan. Kira-kira pertanyaan ini kita isi dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, perusahaan pekerjaan atau dapat digunakan untuk kepala guru. Nah, di sini kita isi asal sekolah ya, asal sekolah. Agar tidak sama dengan variabel di atas, kita tambahkan JPUT. Kita tambahkan bukti pendukung. Bukti pendukung. Upload file di pendukung. Ini JPUT. Kita pilih upload file. Izinkan jenis file tertentu, jadi bisa PDF, bisa juga gambar ya. Apakah wajib? Ya ini langsung wajib. Oke, jalur pemindahan orang tua saya kira sudah selesai. Jalur afirmasi kita lupa tambahkan nama sekolah ya. Kita klik di sini, kemudian kita pilih tambahkan pertanyaan. Asal sekolah.
sini. Oke, sudah. Jalur afirmasi sonasi sudah, afirmasi sudah, jalur pimpinan orang tua. Selanjutnya jalur prestasi. Bukan di sini. Saya klik tambahkan bagian lagi ya. Klik tambahkan bagian. Jalur prestasi. Jalur prestasi ini kita lihat. Kita tambahkan pertanyaan dengan mengklik tambah pertanyaan. Kita isi di sini asal ini kita bisa tambahkan deskripsi. Silakan isi informasi lengkap. Kemudian kita tambahkan pertanyaan berikutnya, yaitu apa bukti prestasi. Di sini kita pilih upload file ya, upload file. Izinkan jenis tertentu, menggunakan PDF, menggunakan gambar. Silakan. Ini dikondisikan saja ya, ini dikondisikan. Intinya pada tahapan ini kita sudah bisa membuat Google Formulir seperti ini. Kita baca lagi dari atas mulai pertama bagian 1 ya. Ini formulir PPDB online, alamat email ini wajib ya. Alamat email ini wajib. Bagaimana cara membuatnya tadi? Ini kita bisa buat secara langsung ya, bisa buat pertanyaan secara langsung. Sekarang ini kumpulkan alamat pemain. Ini kalau saya hilangkan checklist maka dia akan hilang. Kalau teman-teman ingin menambahkan secara manual saja, klik tambahkan. Kita isi di sini. Ke otomatis ini apakah ini wajib? Wajib. Kita isi paling atas. Kita sisa tarik ke atas saja. Selanjutnya kita buat pernyataan sedikit saja agar calon peserta didik baru atau pendaftar diarahkan untuk membaca. Setelah itu di biodata peserta didik kita membuat bagian lagi yaitu biodata peserta didik. Di dalamnya ada nama lengkap, ada kemudian jenis kelamin kita isikan, tempat lahir, tanggal lahir, nomor NIK atau nomor induk jelas ya. Setelah itu agama, setelah itu biodata orang tua yang kita butuhkan, nama orang tua, pekerjaan, penghasilan, alamat lengkap, nomor HP. Sini kita isi biodata orang tua, wali dan saya. Ya, teman-teman kita atur di jalur pendaftaran. Sekarang kita di jalur pendaftaran. Ini yang saya katakan di awal video saya bahwa ada yang spesial di dalam video ini, di dalam pembuatan formulir ini. Artinya di mana ketika mengklik jalur pendaftaran, misalkan di sini jalur sonasi, maka yang terbuka adalah jalur sonasi, ini bagian kelima. Kemudian ketika klik jalur prestasi, maka yang muncul adalah jalur prestasi, ya kan? Begitu juga ketika klik jalur perpindahan orang tua, maka yang muncul adalah jalur perpindahan orang tua.
Bagaimana caranya? Ayo kita cek bersama-sama, kita kerjakan sama-sama. Kita fokus di bagian ini, kita klik dulu. Setelah itu kita klik bagian pilihan di bawah sini. Ini pilihannya. Buka bagian berdasarkan jawaban. Kita klik. Oke, sekarang pilihan sudah muncul. Jika pilih jalur sonasi, maka yang muncul adalah sonasi. Ketika pilih afirmasi, maka muncul afirmasi. Orang tua, pilih orang tua. Prestasi, kita pilih prestasi. Nah, ini sudah benar. Selanjutnya, ketika formulir ini selesai, maka dia langsung kemana? Ya kan, misalkan ke upload foto. Jalur sonasi. Kita pilih sonasi. Setelah sonasi, dia ke upload foto. Afirmasi juga, ketika dia selesai diklik, maka dia ke bagian terakhir. Dia langsung buka bagian terakhir ya. Ini bagian terakhir, jalur prestasi juga ke bagian terakhir. Ya. Sekarang kita tes. Coba saya hilangkan dulu. Nah, masuk di tahu jalur pendaftaran, misalkan jalur sonasi, kita klik berikutnya. Maka yang muncul adalah jalur sonasi. Ya kan? Saya kembali. Ketika pilih jalur afirmasi, ini afirmasi, klik berikutnya. Maka yang muncul adalah jalur afirmasi. Coba saya pilih afirmasi asal sekolah, misalkan SD Langkau. Saya bukti pendukung saya memiliki kartu Indonesia Pintar. Klik berikutnya. Nah, ketika kita klik berikutnya, maka yang muncul adalah bagian ke-9 ini, bagian terakhir, yaitu mengupload foto dan tambahkan foto bagi yang punya ya. Ini saya tutup saja karena ini cuma uji coba ya. Saya tutup saja ya. Oke, seperti itu untuk jalur pendaftaran.